Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi ya. Kali ini dengan menggunakan tema dengan cara apa yang dia gunakan ya. Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku ya. Oke. Ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya dengan diri kalian semua. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan. Karena bisa jadi ya, energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Atau bisa jadi energi yang terbaca ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Oke. Sekali lagi, bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini, ya. Dan namanya general reading ya, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal kalian sesuaikan atau kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau ya dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa ya. Mau bulan depan, tahun depan, ataupun minggu depan itu juga boleh ya. Tergantung bagaimana sempatnya kalian. Sedangkan ya genderless itu adalah unisex atau tidak ada gender di dalam readingan ini ya, tidak melihat gender di dalam readingan ini. Yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian, oke? Dan di sini ada 3 deck ya. Kali ini saya tidak menggunakan simbol lagi ya, dari kiri ke kanan ya. Kiri deck pertama, deck kedua, deck ketiga ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya. Bila perlu ya, kalian pausekan dulu video ini, atau bila perlu juga ya, kalian biarkan video ini berjalan sementara saya akan melakukan beberapa pemberitahuan ya kepada kalian ya. Di sini ya, bagi kalian yang barusan hadir, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya. Sedangkan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca dan pelajari dengan baik-baik serta seksama ya segala aturan-aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan ditunggu ya, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke. Nah, saya rasa kalian telah memilih ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan, oke? Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 1. Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku? Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema. Victim, waduh, korban di sini ya. Victim ya, lihat. Orang ini, orang yang kalian dealingkan ini ya, saya merasakan caranya untuk mendekati kalian itu ya sangat melankolis sekali ya. Dia sengaja mengeluh-ngeluh ya tentang kesulitan hidupnya itu, tentang penderitaannya, tentang luka-lukanya untuk mantannya sebelumnya. Yakni dia berpura-pura ya, playing victim di sini ya. Berpura-pura kayak seolah-olah
menjadi orang yang menjadi korban ya di sini ya. Saya merasakan banyak sekali yang dikeluhkan ya orang ini kepada kalian ya, tentang luka-lukanya, masa lalunya yang pahit lah ya, kehidupan keluarganya yang sangat tidak menyenangkan lah di sini ya kan. Supaya apa? Supaya kalian kasihan pada diri dia. Oke. Nah, untuk lebih jelas kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku? Victim. Ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu victim atau korban ya. Nah, saya langsung sebutkan zodiaknya saja ya di sini ya. Six of Cups. Wow. Ini rekonsiliasi ya. Ini terhubung dengan zodiak Scorpio. Kedua, Strength. Leo. Ketiga, Nine of Pentacles. Zodiak Virgo. Keempat, Mother of Swords. Oke. Ini zodiak Libra. Terakhir, Daughter of Wands atau Page of Wands ya. Di sini 3 zodiak sekaligus ya. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution. Kartunya reseh ya di sini ya guys ya. Please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do terkait kartu victim ini ya. Oke, apa yang mesti diri kalian lakukan? Saya akan tarik kartunya secara acak satu untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke. Spiritual teacher, guru spiritual ya di sini ya. Your life purpose involve ya, teaching others about healing and spirituality ya. Tujuan hidup kalian ya, mencakup ya atau melibatkan ya, mengajari seseorang ya tentang healing maupun spiritual di sini. Oke. Mungkin memang ada benarnya ya, kalau dia itu pernah menjadi korban ya di sini ya, dia pernah menjadi korban apa yang pernah dilakukan oleh mantannya ya, orang yang kalian dealingkan ini ya. Tapi di sini kehadiran kartu Six of Cups ya, menggambarkan ini bukanlah orang baru ya, kayaknya ini mantan ya. Kayaknya ada kehadiran mantan ya yang kembali ke dalam kehidupan kalian, berusaha untuk mendekati kalian, berusaha ya untuk mengambil hati dan perasaan kalian ya. Tapi cara dia itu mungkin terlalu melankolis di sini yang saya rasakan ya. Mungkin dia akan banyak mengeluh ya kepada kalian ya, apa yang dia lakukan di luaran sana itu ya kan, pengkhianatan apa yang dia terima oleh mantan, oleh pacar-pacarnya itu ya kan. Supaya apa? Supaya kalian bisa kasihan ya kepada dia. Dan di sini ada kartu Nine of Pentacles ya. Saat kalian merasa kasihan kepada diri dia itu, kalian akan memanjakannya ya, memberikannya apa yang dia inginkan, membuatnya nyaman saat itu ya, tanpa kekurangan apapun, karena satu hati prihatin dari diri kalian tersebut. Tapi kalian mesti pikirkan juga ya kan, cara dia ya meninggalkan kalian itu di sebelumnya itu kayak gimana ya kan. Di sini ya ada Mother of Swords ya. Kalau kalian ya, ada kemungkinan ini orang, kalau kalian ibaratnya memberi hati kalian, maka dia akan ada kemungkinan untuk meminta jantung ya kepada kalian ya, alias
orang yang kayaknya dikasih hati minta jantung di sini, ya kan? Makanya kalian jangan terlalu memanjakan dia ya. Berusahalah untuk speak up ya, Daughter of Wands ya. Speak up the truth ya. Kalau misalnya kalian masih bisa menerima dia ya, buatlah perjanjian ya kepada dia ya, apa yang tidak boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia langgar saat itu, seperti meminta ini, meminta itu dari diri kalian. Nah, kalian mesti cerdik, kalian mesti bijak saat itu, oke? Karena orang ini ya terlihat ya akan berusaha dengan segala macam cara ya, niat yang sangat kuat sekali ya, untuk mengambil dan mendapatkan hati kalian lagi kembali. Tapi semakin kalian mudah untuk menerimanya, maka saat itu ya orang ini ya akan semakin mudah untuk pergi lagi dari kehidupan kalian saat itu. Oke? Tapi tidak mau tahu ya kalian bisa menerima dia ataupun tidak. Spiritual teacher ini mesti berlaku ya untuk diri kalian, di mana kalian mesti menjadi seorang guru spiritual ya, yang bisa membimbing orang ini ke jalan yang benar ya. Bersihkan pikirannya, beri dia nasihat di sini ya, teaching other about healing ya. Karena ada kemungkinan dia kembali kepada kalian ini dalam keadaan hatinya yang masih terluka saat itu, oke? Ajarinlah dia ya tentang spiritualitas ya, tentang spiritual yang bisa mengikhlaskan, bisa merelakan. Ajarin dia ya untuk bisa healing. Bagaimana caranya untuk healing ya? Apa yang kalian tahu ya, apa yang menjadi pengalaman kalian di sini ya, kalian ajarinlah dia ya sebelum kalian menerimanya lagi kembali ya. Kalian mesti bersikap secara tegas ya, Mother of Swords di sini. Oke? Kalau kalian tidak bersikap secara tegas ya, masih terlalu lembek di sini. Saya bisa merasakan kalau orang ini ya setelah jadian lagi dengan kalian, tahu-taunya orang ini bakalan bisa meninggalkan kalian lagi untuk kesekian kalinya, oke? Tapi kalau kalian ya bisa bersikap yang tegas, maka ada kemungkinan kalian masih bisa mempertahankan orang ini meskipun tidak menjadi pacar saat itu ya, tapi menjadi kawan saja juga tidak apa-apa ya, Daughter of Wands ya. Dan kalian usahakan di sini ya untuk bagaimana ya untuk perbanyak komunikasi dari hati ke hati ya, secara terbuka dengan dia, karena cara yang dia gunakan ini ya adalah cara berkomunikasi ya dengan kalian ya, dengan cara berkeluh kesah ya tentang kehidupannya, tentang apa yang dia lakukan terhadap apa yang pacarnya lakukan kepada dia sebelumnya, mengkhianatinya ya, luka yang sedalam-dalamnya dia terima saat itu ya kan. Atau bisa jadi skenario yang kedua, cara dia mendekati kalian kembali ya, orang masa lalu atau mantan kalian tersebut ya, dengan cara menyalahkan kalian terlebih dahulu ya, atas situasi dan kondisi kalian, kenapa bisa break, kenapa kalian bisa jedah di saat kemarin itu. Mungkin saja ya dia bisa playing victim ya di sini ya, pura-pura jadi korban seolah-olah dia itu tidak bersalah dan melimpahkan ya, atau melemparkan kesalahannya itu bulat-bulat kepada kalian. Kalian jangan termakan kata-katanya tersebut. Oke? Malahan kalian disuruh untuk membuka hati dan pikirannya supaya dia menjadi orang yang bertanggung jawab, bisa mengakui segala kesalahan yang pernah dia perbuat pada kalian di saat-saat kemarin itu. Karena menjadi sifatnya ya dari orang yang kalian dealingkan tersebut, kalau sifatnya tersebut ya suka mencari-cari kesalahan orang lain, atau suka melankolis ya, bertingkah seolah-olah dirinya itu seorang korban ya, supaya mendapatkan rasa belas kasihan ya dari siapapun termasuk dari diri kalian, maka kalian mesti waspada, mesti tegas ya, Mother of Swords di sini ya. Spiritual teacher ya, buka hati dan pikirannya ya. Bisa jadi spiritual teacher itu berlaku untuk diri kalian. Kalau kalian merasa sudah ilfeel, enak dan tidak bisa menerima dia kembali ya, ikhlaskan dia. Oke? Nah, ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ini, cukup simple ya. Untuk
Karena ini adalah readingan general ya, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail ataupun lebih jelas ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi video saya ini ya, atau kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan ya. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Oke, ditunggu ya guys ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Dengan cara apa yang dia gunakan ya, cara apa yang dia gunakan untuk mendekati diriku, cara apa yang dia lakukan untuk mendekati diriku. Saya akan tarik satu kartu secara acak di sini. Destiny, takdir, takdir ya, takdir yang ibaratnya mempertemukan ya. Orang ini kayaknya pintar ya di dalam mengatur strategi yang saya rasakan di sini ya. Dia mengatur ya, seolah-olah ya, dekatnya diri kalian itu dengan dia itu seolah-olah adalah bagaikan takdir ya, yang mempertemukan diri kalian saat itu, bagaikan takdir yang telah mempersatukan kalian saat itu. Oke. Dan orang ini pintar mengatur strategi di sini, dan seolah-olah ya pertemuan kalian dengan dia itu atau dekatnya kalian dengan diri dia itu ya, sudah ibaratnya ya keinginan dari Tuhan, dari keinginan dari alam semesta di sini, destiny. Dia mengaturnya seolah-olah pertemuan kalian itu tidak melalui sebuah unsur kesengajaan ya, atau pertemuan kalian itu secara kebetulan, tapi sebenarnya ya dia telah mengaturnya di belakang ya, di mana tempat dia bisa bertemu kalian, gimana caranya supaya dia bisa mendekati kalian. Dia mungkin saja dia berpura-pura ya, menjadikan segala sesuatu, situasi dan kondisi ini tampak kebetulan. Loh, kok kita bisa sama kayak gitu. Nah, tapi padahal itu sudah diketahui dia dan sengaja dia lakukan ya, supaya bisa mengambil hati perasaan kalian ya. Itu ya melalui cara-cara ya. Tapi ada kemungkinan juga destiny atau takdir ini ya, ada kemungkinan kalau pertemuan kalian ya, dia dekat dengan diri kalian itu memang sudah berupa ya, sudah berupa keinginan dari alam semesta ya, atau berupa soulmate ya di sini. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 2, cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku, cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu destiny atau takdir ya. Ada skenario lain lagi dari kartu destiny ini ya guys. Saya ingin menjelaskan ya. Mungkin cara yang dia gunakan juga ya untuk mendekati diri kalian itu adalah berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan mempersatukan diri kalian di sini. Tapi kalau memang itu yang dia gunakan ya, adalah doa kepada Tuhan yang dia gunakan, berarti ya orang ini memiliki koneksi yang sangat khusus ya dengan diri kalian ya, memiliki ibaratnya koneksi soulmate ya dengan diri kalian ya.
Berarti apa yang jadi doanya itu adalah sesuatu bentuk dari ketulusan di dalam hatinya tersebut. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak, tapi kali ini saya akan sebut zodiaknya secara langsung. Oke, Queen of Vessel, zodiak Cancer. Kedua, Six of Arrows, Aquarius. Ketiga, Nine of Stone, waduh, zodiak Virgo. Moon, zodiak Pisces. Terakhir, Five of Stone. Ini zodiak Taurus, oke. Saya akan lihat kartu saran pesan dan nasihat untuk diri kalian. Apa yang mesti diri kalian lakukan di sini? Oke, dear God, universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu destiny ini, takdir ini ya. Oke. Pregnancy atau kehamilan ya. Tapi bukan berarti mesti menyuruh kalian hamil ya. Tapi kalau laki-laki ya kayak gimana ya hamilnya di sini. Oke. Kalau perempuan juga kalau wanita juga yang belum menikah juga tidak disarankan ya untuk hamil ya di sini. Oke. Tapi pregnancy atau kehamilan ini memiliki ya arti dan maksud lain ya. The birth of a child bring a great blessing to you and the world. Oke? Maksudnya lahirkan sebuah suasana baru ya saat itu ya. Ciptakan sebuah suasana baru ya. Kalau misalnya kalian sebelumnya ini tipe-tipe seorang yang masih terluka, maka disuruh kalian untuk berubah ya supaya bisa menghadirkan suasana baru ya di dalam kehidupan kalian. Dan saya merasakan di sini ya, orang ini mendekati kalian dengan cara malu-malu kucing ya, mendekati kalian malu-malu kucing ya, atau bisa jadi ada kemungkinan ya, karena saya melihat ada Six of Arrows di sini ya. Ada kemungkinan kalau orang ini bermain JJM ya dengan diri kalian ya, alias jinak-jinak merpati ya. Saat kalian tidak mengejarnya, malahan dia datang mendekati kalian. Tapi saat kalian sudah meresponnya atau sudah kayak gimana ya, berusaha untuk dekat dengan dia, tahu-taunya orang ini menjauhi kalian ya. Oke, berarti ini orang ada separuh iseng juga ya dari dia ya, tapi pertemuan kalian dengan orang ini ya adalah destiny ya, atau takdir di sini ya. Kalau ditanya perasaan orang ini apakah mencintai kalian atau tidak ya, Queen of Vessel ini menjelaskan ya, perasaan cintanya itu tulus ya. Perasaan cintanya itu tulus kepada diri kalian. Hanya saja dia malu untuk mengungkapkan kepada diri kalian tersebut ya. Ada kemungkinan cara dia untuk mendekati kalian tersebut ya, kayak gimana ya, cara dia itu kayak gimana, pura-pura berkawan dengan diri kalian ya kan, pura-pura menjadi teman baik kalian, tapi di belakangnya tersembunyi niat kalau orang ini ya memiliki perasaan yang sangat khusus sekali kepada kalian. Dan saya lihat untuk kedepannya nanti juga ada kartu The Moon ya, intuisi, kekhawatiran atau rasa kecemasan karena alasan penyebab kenapa orang ini malu ya. Orang ini menutupi perasaannya dari diri kalian karena dia takut ya. Dia takut kalau kalian meninggalkan dia ya, kalian tidak bisa menerima dia saat itu. Oke, makanya orang ini ada separuh rasa segan juga ya kepada diri kalian. Tapi coba kalian ambil ya sisi berkahnya atau sisi positifnya ya. Cara-cara dia seperti ini justru adalah pertanda dari keseriusan dan ketulusan cintanya kepada diri kalian, karena dia dipenuhi dengan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran ya kan. Soal masalah perasaan di sini The Moon ya, tambah kartu Queen of Vessel di sini ya, sudah tampak jelas ya, cintanya itu sangat tulus kepada
diri kalian, tapi dia tidak berani ya mendekati kalian karena mungkin dia takut kalian menolaknya, merejectnya, kemudian menelantarkan dia ya, menutup komunikasi dengan dia. Saat itu dia akan sakit hati dan sangat sedih banget saat itu ya kan. Maka dia akan berpura-pura ya mendekati kalian, ibaratnya kayak sebuah unsur ketidaksengajaan bertemu di luaran sana. Kamu ya, apa kabar? Nah kayak gitu. Nah istilahnya pura-pura menjadi sahabat baik kalian di sini ya, tapi diam-diam dia menyimpan perasaan yang tulus ya kepada diri kalian, karena di sini ya dia merasa nyaman ya saat berada bersama kalian di sini. Nine of Stone ya. Atau bisa jadi cara dia mendekatkan dirinya ya, cara yang dia gunakan untuk dekat dengan diri kalian itu ya, dengan cara membuat kalian nyaman ya, traktir kalian ya, belikan oleh-oleh buat kalian, karena di sini ada kartu Nine of Stone ya, simbol dari kenyamanan ya, simbol dari kemandirian ya. Berarti kalian berdealing ya dengan seseorang yang kayaknya sangat mapan sekali di sini ya, sehingga ya ada kemungkinan ya orang ini ya bisa membelikan sesuatu untuk kalian ya, oke? Atau membuat kalian nyaman di sini sehingga kalian merasa takut saat itu. Setelah kalian berada di zona nyaman ya bersama orang ini ya, kalian pasti akan merasa takut untuk kehilangan dirinya. Berarti ada akal-akalan juga. Tapi di satu sisi ya, cara dia mendekati diri kalian juga ibaratnya destiny atau takdir ya di sini ya. Berarti kalian sedang berdealing dengan soulmate juga bisa ya di sini ya. Nine of Stone ya, ada kenyamanan yang sangat khusus sekali ya, yang akan kalian terima, di mana dia akan membuat kalian merasa nyaman, dan setelah kalian merasa nyaman, kalian akan merasa takut, khawatir ya untuk kehilangan dirinya saat itu, karena memang itulah niat dan tujuannya, oke? Dengan cara apa dia membuat kalian nyaman? Ya, dengan membawa kalian jalan-jalan kek, ya, traktir kalian kek, memberi kalian oleh-oleh kek. Nah, itu juga salah satu cara, oke? Nah, di sini saran untuk diri kalian adalah pregnancy atau kehamilan di sini ya. Maksudnya ya, ciptakan suasana yang baru ya. Jangan suasana lama yang kalian pertahankan, seperti cara mencintai seseorang yang cara lama yang kalian pertahankan. Semuanya perlu di-refresh lagi ya dari diri kalian ya, supaya bisa memiliki hubungan yang lebih langgeng, lebih harmonis lagi untuk kedepannya nantinya, oke? Maka itu ya, cobalah menjadi sosok seorang pribadi yang seolah-olah barusan dilahirkan lagi kembali ya, dapatkan lagi keceriaan kalian, dapatkan lagi rasa semangat kalian saat itu, oke? Jangan larut-larut di dalam kesedihan kalian ya, karena luka-luka lama kalian, karena orang ini juga tidak menginginkannya, oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berhubung karena ini readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat, lebih terperinci dan lebih efektif ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala ketentuan, aturan-aturan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu ya. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini, oke guys ya, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok ketiga yang terakhir ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan, oke? Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose deck number 3. Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku? Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku? Oke, one more time. Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku?
Satu tema, satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema di sini ya. Miracle, keajaiban. Hmm. Dari kartu Miracle, keajaiban ini ya, saya melihat ya kalian berdealing dengan seseorang yang kayaknya apa adanya saja di sini ya, apa adanya ya, tanpa banyak memaksakan suatu yang menjadi niat dan keinginannya ya. Berarti orang ini ya sangat natural sekali ya, sangat alami sekali. Dia selalu kayak gimana ya? Menampilkan apa adanya ya supaya dia bisa diterima oleh kalian dengan apa adanya juga saat itu. Oke. Dan miracle, dia lebih banyak berpasrah ya kepada mujizat dan keajaiban untuk bisa mempertemukan kalian. Bisa jadi orang ini ya dengan cara berdoa ya untuk mendekatkan dirinya dengan kalian, memohon kepada Tuhan ya agar mendekatkan diri dia dengan diri kalian di sini ya. Miracle itu juga ada tendensi dari berpasrah di sini ya, berpasrah atau ikhlas ya, tanpa banyak memaksa ya apa yang menjadi kehendak dari dia ya, alias natural ya. Orang ini kayaknya tipe-tipe seorang yang membiarkan mengalir begitu saja ya. Atau biarkan seperti air sungai yang mengalir begitu saja. Kalau kalian bisa menjadi miliknya ya udah, dia bersyukur berterima kasih saat itu. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa jadian dengan dia ya saat itu, dia juga akan mengerti ya, dan dia juga tidak akan memaksakan saat itu. Tapi sisi negatifnya ya, orang ini ada kemungkinan tidak, agak sedikit gimana ya, agak sedikit tidak aktif ya, tidak pandai untuk memperjuangkan seseorang. Dia lebih cenderung kayak ikhlas ya di sini, oke? Ikhlas terhadap suasana dan keadaan di sini ya. Kalau kalian bisa terima, ya terima kasih ya. Tapi kalau kalian tidak bisa terima, ya udah putus saja, nggak apa-apa juga. Nah, kayak gitulah ciri-cirinya ya, tanpa memaksakan apapun yang jadi kehendaknya di sini. Lebih banyak dia berdoa kepada Tuhan ya di sini. Oke. Miracle, keajaiban. Oke. Saya lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Cara apa yang dia gunakan untuk mendekatiku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Miracle, keajaiban. Bisa jadi berdoa kepada Tuhan ya kan, atau bisa jadi juga ya dia hanya berusaha untuk mendekati kalian, tapi tidak mengharapkan kalian bisa menerima dia di sini ya. Kalau kalian bisa terima bagus, tapi kalau kalian tidak bisa menerima ya udah, tidak apa-apa, jadi kawan aja juga tidak apa-apa kok. Nah, itulah ciri-ciri dari miracle, selalu mengharapkan keajaiban ya, tidak bisa agak labil ya orangnya di sini ya. Tidak bisa tidak pandai di dalam melakukan effort di sini, oke? The High Priestess. Nah, apa yang saya katakan ya, zodiak Cancer ya. Saya akan langsung sebutkan zodiaknya saja ya. Wheel of Fortune. Nah, oke. Ini zodiak Sagittarius ya, dan Pisces. Ketiga, Ace of Wands. Tiga zodiak sekaligus ya, dengan cara-cara yang kreatif ya, dengan berdoa dan berharap kepada Tuhan juga ya. Aries, Leo, Sagittarius ya, 3 zodiak ya sekaligus. Ketiga, Five of Swords. Zodiak Aquarius. Terakhir, Eight of Swords. Zodiak Gemini. Oke. Apa yang saya katakan sebelumnya ternyata benar ya guys ya, teman-teman ya di sini. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu miracle ini? Oke, keajaiban.
New home, rumah baru ya, rumah baru, new home. Moving is a step in the right direction for you ya. Bergerak adalah sebuah langkah ya, adalah sebuah langkah di dalam direksi atau di dalam sebuah petunjuk yang tepat untuk diri Anda di sini. Oke. Nah, oke. Sekarang saya sudah mengerti ya. Ini orang dia tidak pandai membuat effort ya di dalam memperjuangkan seseorang di sini ya. Dia lebih cenderung berpasrah ya. Berdoa kepada Tuhan, lihat Ace of Wands, berdoa kepada Tuhan ya, dan Wheel of Fortune ya. Dia itu kayaknya kalau mendekati seseorang itu dia anggap kayak orang yang sedang bertaruh bermain judi ya. Untung-untungan di sini, kalau diterima ya untung, kalau tidak diterima ya udah, apa boleh buat. Nah, kayak gitu. Sehingga orang ini tidak pandai membuat effort di sini ya. Dia lebih cenderung berpasrah dan ikhlas saja untuk sebuah keajaiban yang terjadi saat itu, dan dia lebih banyak berdoa kepada Tuhan. High Priestess ya, dengan Ace of Wands lagi ya, berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mencintainya ya, tapi saya juga tidak tahu ya apakah dia mencintai saya atau tidak. Nah, sekarang saya berusaha untuk mendekatinya, tapi saya juga tidak tahu bagaimana caranya, ya kan? Saya juga malu. Nah, five of Swords ya, dia juga merasa tidak pede, dia juga merasa tidak berguna ya. Saya juga malu karena saya ini mungkin saya ini tidak punya apa-apanya di matanya ya. Alias orang ini sebelum berjuang dia telah mengaku kalah terlebih dahulu, tapi untuk menyuruh dia mundur ya, dia juga tidak bisa mundur karena dia memiliki perasaan kepada kalian. Oke? Alias orang ini mandek atau stuck di sini. Oke? Kalian bisa mengerti kan, guys? Ya kan? Makanya dalam situasi seperti ini ya, salah satu pihak antara kalian atau orang ini ya, salah satu mesti menjadi orang yang kuat di sini ya. Mesti menjadi orang yang kuat supaya bisa men-trigger ya si orang yang kalian dealingkan tersebut ya. Tidak mesti menyuruh kalian kayak gimana ya, mengatakan perasaan cinta kalian, aku mencintaimu, kayak ya, terkecuali kalau kalian itu seorang pria ya. Maka itu tugas dan tanggung jawab kalian itu ya untuk mengutarakannya. Tapi jika kalian seorang wanita ya, ya tidak menyuruh kalian untuk menyatakan kalau kalian menyukai dia ya, tapi lebih cenderung ya, cobalah untuk bergerak ya, melakukan sesuatu untuk mengambil hati dan perhatiannya ya, untuk men-trigger dia saat itu ya, dengan cara kasih dia perhatian, kayak belikan makanan kayak kesukaannya, kayak belikan makanan kesukaannya, atau ada kaos oblong yang diobral murah di pasar ataupun di mall gitu ya kan. Kalian lihat dia suka memakai pakaian warna apa, kayak nah belikanlah buat dia ya, supaya bisa men-trigger dia agar ya memiliki rasa kepercayaan diri ya untuk mendekati kalian saat itu, supaya dia bisa memicu ya dia untuk bergerak. Jangan diam berada di tempat saja, karena orang ini kalian berdealing dengan tipe-tipe seorang yang sangat kaku sekali ya di sini. Nah, intinya adalah seperti itu ya guys ya. Dealing kalian itu dengan orang yang sangat kaku sekali ya, tidak pandai berjuang, tidak tahu bagaimana mengambil sikap di sini. Maka kalian mesti menuntun dia. Kalian yang mesti melakukan pergerakan terlebih dahulu ya, tapi jangan pergerakan yang terlalu nekat ya di sini ya. Jangan pergerakan yang kayaknya terlalu terang-terangan di sini ya. Karena orang ini di dalam mendekati kalian itu dia lebih cenderung berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa meminta ya bantuan kepada Tuhan, memohon keajaiban kepada Tuhan. Kalau seandainya kalian bisa menerima dia ya, maka dia akan menganggap kalau itu adalah sebuah mujizat ya, keajaiban yang sangat besar sekali ya bagi diri dia. Karena apa? Di sini dia tipe-tipe orangnya itu dia kaku, dia tidak pede, dia merasa kalau dirinya itu penuh dengan kekurangan, dia merasa dirinya rendah,
tidak berguna di hadapan siapapun, ya kan, termasuk di hadapan kalian, maka tugas kalian ya, cobalah untuk membuat dia menjadi merasa percaya diri saat itu. Jangan menertawakan dia ya saat dia sedang mengungkapkan perasaannya kepada kalian, karena itu sering terjadi kepada orang-orang ya saat pasangannya berniat mengatakan perasaan hatinya yang tulus ya kepada dia, malah pasangannya tersebut malah ketawa cekikikan ya, tertawa dengan kekeh di sana, ya kan? Gelilah, lebay lah. Tidak boleh kayak gitu. Untuk menghadapi orang kayak gitu, ini yang paling penting, jangan coba-coba ya menertawakan dia ya. Karena satu kali kalian tertawa ya, itu sama dengan kalian telah membuat dia drop ya, membuat dia jatuh saat itu ya, membuat dirinya merasa dirinya tidak berguna saat itu. Maka takutnya ya, semakin merasa tidak berguna saat itu ya, takutnya dia meninggalkan kalian secara mendadak dan tiba-tiba saat itu. Oke, hati-hati ya di dalam menangani orang kayak gini ya, karena untuk mendekati kalian saja dia juga kayak gimana ya, wheel of fortune ya. Kayaknya untung-untungan saja ya di sini ya, tanpa berani terlalu banyak berharap kalau kalian bisa menerima dia, ya kan? Apalagi kalau kalian sempat menertawakan dia, ngeledekin dia saat itu, ya kan? Takutnya saat itu dia akan semakin tertutup pada diri kalian. Nah, saat itu mau menyesal pun kalian sudah terlambat saat itu. Oke? Nah, itulah maksudnya new home. Buatlah sebuah pergerakan baru ya untuk diri kalian ya. Karena pergerakan yang kalian lakukan itu adalah direksi atau petunjuk yang tepat ya, untuk men-trigger dia ya, untuk memancing rasa PD-nya tersebut ya, untuk mendekati diri kalian saat itu. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini ya guys ya. Berhubung karena ini adalah readingan general ya, jadi penyampaian saya ini agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih mendetail, lebih jelas ya. Silakan kalian lakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya segala ketentuan, aturan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya. Siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian itu tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Jadi buruan cepetan mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, setidaknya bisa membuat kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan saat itu. Oke, dan bagi kalian ya, sekali lagi, kalau bagi kalian yang merasa ya readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Dan bagi kalian ya, sekali lagi, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya ya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys ya. Ditunggu ya. Siapa yang cepat, dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys ya. Dan jangan lupa banyak berdoa ya di sana teman-teman ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua ya. Terima kasih yang telah mempercayakan saya untuk melakukan personal ataupun private reading selama ini ya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Semoga kalian bisa menemukan ya solusi yang tepat saat itu. Oke. Dan
akhir kata saya ingin tutup dulu readingan ini dan pamit undur diri dulu ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.